hormati para rawuh, para hadirin, para sepuh bini sepuh, para haji bu hajah, khusus dzikri, para pengurus struktural Masjid Al-Mujahidin, kang kula hormati panjenenganipun Bapak Yai Fadlan, dan kang kula hormati Bapak Kurdi, kang kula hormati Bapak Kuslan sedoyonipun struktural masjid. Pindah monggo kita sami ngujuaken tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanugrahan, karunia, kenikmatan-kenikmatan wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam saha ihsan. Samping kula kesempatan, kekuatan sehingga alhamdulillah kita saged makempal, saged silaturahim, beribadah, salat subuh berjemaah, kelajengaken majelis ilmu. Mudah-mudahan sedaya amal, sedaya ibadah ingkang sampun, sedang, dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala berlimpah, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu senantiasa kaatur dumateng Nabi Allah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau di dunia ini, wabil khusus nanti di yaumul akhirah. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun ngapunten kula dherekaken shalawatan rumiyin nggih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji, afatayyaji fatal alami, ya ahlal judi wal karami, ya ahlal judi wal karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, senantiasa tiada bosan kita mengaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 nggih. Kita alhamdulillah bisa bersua kembali, kepanggih kembali, bersilaturahim lagi, yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Sami sehat nggih. Alhamdulillah, sami tasih ganteng bapak-bapak, ibu-ibu tasih seger-seger. Alhamdulillah. Niki kedah saestu disyukuri, karena kalau salah satu nikmat Allah dicabut, puyeng, pusing, resah, gelisah, stresnya minta ampun.
Oleh karena itu kita senantiasa tiada bosan, tiasa jemu untuk senantiasa menghaturkan rasa syukur. Wabil khusus, wabil makhsus kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa duduk-duduk. Masya Allah, alhamdulillah. Ini fasilitas yang Allah sediakan untuk kita semua. Monggo kita nikmati, kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Jum'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Al-ayah, yang artinya adalah فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ, maka ketika kamu semua telah melaksanakan solat, ibadah solat mahdoh atau solat wajib, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu semua fil ardi, di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtagu, bertebaran dalam rangka memperoleh min fadlillah, sebagian dari karunia-Ni pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti yang terpenting ayat ini adalah bahwa yang paling utama dan utama dalam hidup ini adalah ibadah, bukan aktivitas. Kalau ibadah dianggap aktivitas spiritual, nggih monggo. Tapi dalam arti aktivitas yang bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi yang utama dan terpenting dalam hidup ini adalah ibadah. Khususipun ibadah solat wajib. Niku poin pertama. Jadi kemudian ketika kita selesai ibadah, sudah solat ini seperti saat ini, lanjut dengan kegiatan yang lainnya. Fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita manfaatkan waktu luang, waktu jeda setelah kita melaksanakan ibadah sholat fardu. Artosipun nopo, dari zuhur ke asar kita punya jeda, dari subuh ke zuhur kita punya waktu luang. Waktu luang inilah kita pergunakan untuk kita berada di tempat-tempat tertentu dalam rangka untuk mengaplikasikan kita punya kemampuan. Skill yang kita punya, keahlian yang kita punya, monggo kita manfaatkan. Dalam rangka nunggu waktu sholat zuhur. Jadi hidup ini adalah, dalam sisi yang lain bisa disebut sebagai nunggu menunggu. Nggih mboten? Mobil khusus penungguan kita mati. Nggih. Kita hidup ini apa yang ditunggu? Ya mati. Lah jadilah kita manusia sebagai penunggu yang aktif, bukan penunggu yang pasif. Kita kalau sekolah menjadi penunggu yang pasif tidak akan naik kelas. Kelas 1 yang ditunggu apa? Naik ke kelas 2. Kalau kita hanya nunggu diem menjadi penunggu yang pasif, pasti kita tidak naik kelas. Kalau kita menjadi penunggu yang aktif, nunggu tahun depan untuk masuk ke kelas 2, maka kita lewati dengan nunggu sambil belajar. Sama kita juga begitu Bapak Ibu. Kita ini jadilah manusia menjadi penunggu waktu menghadapi mati sebagai penunggu yang aktif. Itu penunggu yang besar, penunggu yang akbar. Tapi penunggu-penunggu yang kecil-kecil ini, dari waktu sholat ke sholat, dari waktu ibadah ke ibadah, jadilah penunggu yang betul-betul aktif.
Jadi dari sholat subuh nunggu sholat zuhur. Itu ada jeda. Fantashiru fil ard. Pas sudah sholat, sudah ibadah, kita punya kemampuan apa? Yang bertani, monggo bertani. Yang berdagang, monggo berdagang. Yang karyawan, monggo karyawan. Yang menjadi tukang jasa, monggo kembali pada keahliannya masing-masing. Tapi kemudian jangan kita balik. Saking sibuknya kemudian kita kerja, lupakan sesuatu yang paling penting. Lupa sholatnya, nyempelekan sholatnya, nganggap remeh sholatnya, masuk sholat zuhur, wis wayai, wis dipanggil-panggil karo tukang azan, ngentengke, nyempeleke, sengko ae lah. Sebanyak waktu. Sampai masuk jam 1, si suwi. Masuk jam 2, sengko ae sedulu tengkas kibar tiba orang bar sampai kelalen mlebu qiraah soalnya mau 5 menit aja 10 menit sampai akhirnya bab 12. Masya Allah, alias celaka. Ini jangan kebalik-balik Bapak Ibu sekalian, ya kita semualah jangan kemudian terbalik. Hidup ini menunggu ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sabdanya beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhu bihi al khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Kanjeng Nabi, boleh enggak aku tunjukkan kepada kamu sekalian sesuatu yang dengan itu dapat menghapus dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan dengan itu pula dapat mengangkat darajat. Kata Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Intidharus shalah ba'da shalah. Yaitu menunggu waktu salat setelah kita melaksanakan salat. Jadi kita menunggu ini, kalau kita menjadi penunggu yang aktif, seakan-akan kita ini dihitung ibadah selama 24 jam. Jadi dengan kita posisi dalam kondisi ibadah terus itu, maka alangkah beruntung, istimewanya kita hidup di dunia ini. Mudah sekali. Niatnya adalah intidharus shalah ba'das sholat. Niat ngenteni sholat wajib setelah kita melaksanakan sholat wajib. Kata Kanjeng Nabi, zalikumur ribab. Jadi intidharus shalah ba'da sholat itu disebut ribab. Ribat niku nopo? Ribat niku ibarat kita atau ibarat sepasang pasukan yang sedang berjaga-jaga di perbatasan teritoria musuh. Teritoria kita dengan musuh. Teritoria negara muslim atau teritoria negara kita kesatuan ini dengan negara lain. Bagaimana dia menjaga? Tentu tidak akan mudah untuk tertidur. Senantiasa mawas. Jadi disebut ribab. Senantiasa terjaga. Senantiasa dalam siaga penuh, itu ribab. Jadi kita dari sholat satu ke sholat yang satu itu senantiasa terjaga penuh. Jangan sampai kelewatan sedikit pun, itu ribab. Tidak dibiarkan terlewati. Azan langsung. Jadi penjaga di perbatasan itu ya begitu. Jangan sampai kemudian ada sesuatu yang mencurigakan datang dari negara lain yang mengganggu ketentraman dan keamanan serta stabilitas negara. Itu disebut sebagai ar-ribab. Bainal hudud, bainad daulah wa daulah. Jadi menjaga perbatasan. Kalau kita begitu bertindak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya waktu hidup ini diibaratkan ibadah sepanjang waktu tanpa henti. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai kita punya aktivitas.
Wahai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik hidup kita, yang punya bumi ini, yang punya segalanya ini, yang punya nyawa kita, yang punya makan kita, yang punya minum kita. Kita saja kalau dipanggil kepala sekolah, kepala bagian, dipanggil Bapak Gubernur, wah senengnya minta ampun. Dipanggil Bapak Bupati, girangnya luar biasa. Dipanggil Pak Camat, luar biasa. Senengnya minta ampun, Masya Allah. Mau dikasih apa saya ini? Saya punya nilai apa di mata-mata beliau? Itu manusia, antar manusia. Apalagi kemungkinan yang manggil itu adalah pemilik bumi ini, pemilik kehidupan ini, pemilik kita seutuhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil, Masya Allah, Allah sudah manggil. Monggo kita segera menghadapnya. Jadi kalau sudah azan, selesai kita punya aktivitas. Sudah kita berhenti dulu. Kita rehat dulu. Kita tutup dulu. Kita jeda dulu. Ayo kita bareng-bareng sholat. Syukur-syukur bareng-bareng berjamaah. Ayo kita ke masjid bareng. Ayo kita ke musola bareng. Ayo kita sholat berjamaah bareng di rumah. Ayo, tidak ada yang diajak ya. Sudah kita sholat sendiri. Yang penting jagani waktu. Yang penting kita menjadi ribatul ibadah. Menjadi penjaga ibadah. Wabil khusus ibadah wajib. Yaitu sholat 5 waktu. Jadi jangan kebalik-balik. Terkadang kita disibukkan dengan kegiatan macam-macam. Padahal itu nomor kesekian. Yang wajibnya itu adalah sholat. Fa'idha qadaytumus sholah fantashiru fil ard. Selesai sholat wajib, ada waktu jeda, itu kita gunakan. Kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya keahlian, monggo. Aplikasi, aktualisasi, kita punya kemampuan itu. Dalam rangka nopo? Dalam rangka wabtaghu min fadlillah. Untuk memperoleh sebagian, bukan seluruhnya, dari karunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya kemampuan, kita punya keahlian dan skill dan lain semacamnya itu dalam rangka nopo? Untuk memperoleh sebagian dari karunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk memperoleh itu, pada sisi ibadah yang lain, kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, yaitu sebagian daripada ibadah. Tapi sekali lagi setelah kita melaksanakan ibadah wajib terpenting untuk kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo itu diaktualisasikan, tidak ada larangan. Karena di sana juga ada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kebalik. Mencari karunia dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita cari adalah karunia Allah, maka sudah tentu kita harus mengikuti apa prosedur sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan karunia-Nya, untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaannya. Bekerjalah kita punya skill, kemampuan dengan cara kerja yang baik. Bekerjalah dengan cara kerja yang bagus, yang jujur, yang disiplin. Tidak curang, tidak menipu, apalagi kemudian korupsi merugikan orang banyak. Wah, itu bukan karunia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mungkin itu karunianya dari jin. Sangat mungkin itu karunianya dari iblis. Sangat mungkin itu karunia yang dihantarkan oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karunianya
setan. Gimana cara mengklasifikasi? Kategorinya bagaimana? Gampang saja. Kita semua dalam hati kita dan pikiran kita yang mampu mencerna. Sesuai enggak kita bekerja dengan cara kerja yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Kalau kita mencuri, ya sudah enggak sesuai. Kalau kita menipu, ya sudah enggak sesuai. Kalau kita bekerja dengan cara kerja curang, ya sudah enggak sesuai. Sangat mungkin yang kita dapatkan itu karunia dari setan. Maka tidak heran kemudian yang kita pakai dengan cara kerja yang curang itu kita gunakan, tiba-tiba gampang habis, tiada keberkahan. Tiba-tiba gampang terkena musibah dalam keluarga kita, tiada keberkahan. Tiba-tiba ada saja masalah, anak angil diatur, istri ngambekan, suami ngamuan. Wah, itu gara-gara karunia kita dari karunia yang tidak benar. Wabtaghu min fadlillah, perolehlah karunia Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan, dari keahlian, dari skill yang kita miliki. Tapi sekali lagi, gunakanlah itu setelah kita melaksanakan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita setor muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsira. Dalam kita berinteraksi, mengaplikasikan keahlian kita, uzkurullah. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perbanyak zikir? Kenapa perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sangat rentan sekali di luar sana. Banyak godaan-godaannya, banyak pancingan-pancingannya agar kita tergeser dari real yang seharusnya kita jalani, yang seharusnya kita lewati. Banyak gangguannya. Maka uzkurullah, senantiasalah zikir iling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman, yuk kita bolos, enggak, Allah yang mengawasi kita. Ada teman yang ngajak niko-niko, yuk kita ambil markup yuk. Enggak, ada Allah yang mengawasi kita. Yuk kita korupsi yuk, oh jangan, ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Maka uzkurullah, senantiasalah iling, berbanyak sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup hanya waktu kita setor muka kepada Allah, kita ingat Allah dalam solat itu, tapi selepas itu kita tetap bergumantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Ya di mana-mana. Mobil khusus ketika kita di luar rumah, senantiasalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu menjalani hal itu, melewati itu semua, mengutamakan sholat dari yang lainnya. Kemudian kita punya waktu jeda antara sholat ke sholat yang satu itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang jujur untuk memperoleh karunia itu. Sambil dilalui dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat itu kemudian ditutup, la'allakum tuflihun. Maka pasti kamu semua akan menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Itu yang kita inginkan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bagaimana sifat menunggu kita sholat itu, dan kemudian kita terhitung sebagai ibadah selama 24 jam, bagaimana caranya? Ya ini caranya. Yang pertama, kata Syekh Al-Qari menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan yang pertama, kita dianggap sebagai beribadah 24 jam itu kalau kita bergumantung senantiasa berada di tempat sholat, di masjid, di musholla misalnya. Jadi setelah kita sholat, ya kita tidak kemana-mana.
ya di masjid iktikaf dalam rangka untuk menunggu sholat zuhur setelah kita sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menunggu di rumah. Boleh sambil masak misalnya, sambil melakukan aktivitas yang lain, sambil nyuci, sambil nyapu misalnya. Tapi kemudian bukan sambil ngerasani ngerumpil macam-macam sampai lali sholati malahan nanti. Ya, hal-hal yang positif sambil baca atau sambil nonton dan lain sebagainya. Tapi tetap pikiran kita diniatkan untuk menunggu sholat zuhur. Kalau kita selesai sholat wajib subuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, boleh saja madama fi syughulina walakin qalbuna mu'alliqun biha. Tetap kita punya pekerjaan, tetap kita punya aktivitas, tapi pikiran kita niatkan bahwa kita dalam hal ini untuk menunggu datangnya nopo sholat zuhur. Tetap pada aktivitas kita, tetap pada pekerjaan kita, tetap pada kebiasaan kita punya aktivitas. Tapi niatkanlah kita menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Kemudian ketika azan atau beduk, Allahu Akbar, sudah nyambung hati kita. Tidak akan pura-pura lupa. Tidak akan pura-pura budek. Nggih, betul. Terkadang zuhur pura-pura budek ngobrol aja terus. Sing ngudut terus, sing ngopi terus pura-pura krungu blas. Akhirnya dielek ini salat pora. Wis mlebu ta. Oh, tiba wis jam ini ya. Padahal dia wis krungu azan. Itu pura-pura budek. Pura-pura ora krungu. Padahal jelas-jelas dengar. Itu kewalik-walik itu. Jadi malaikat, gondolmu. Dipanggil sok budek, awas kowe cari malaikat. Mudah-mudahan lali tenanan. Tak pites engkau jadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini punya banyak waktu. Dalam hidup kita ini punya banyak kesempatan. Tapi syaratnya kalau kita mendahulukan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan sholat di awal waktu, maka kita akan merasa sholat itu waktu yang akan mengantarkan ke sholat berikutnya itu terasa lama. Terasa lama. Kita punya waktu sangat luas. Tapi sebaliknya, kalau kita mengulur-ulur waktu, nunda-nunda waktu, kita punya waktu itu seperti sangat sempit. Tidak ada keberkahannya itu maksudnya. Tidak ada rahmatnya. Kenapa demikian? Ya karena kita mengulur-ulur waktu. Seakan-akan kita sendiri yang punya waktu. Seakan-akan kita ini yang mampu mengatur waktu. Padahal sejatinya kita nonsen, tidak ada apa-apanya. Maka kalau kita lebih menggumantungkan diri, maka Allah lah yang akan menurunkan kekuasaannya untuk memberikan aturan waktu yang terbaik bagi kita. Sudahlah, biarkan kekuasaan Allah. Biarkan dalam tanda kutip tangan Allah yang mengatur kehidupan kita. Maka ketika masuk Allah memanggil kita, bersegeralah kita menghadapnya. Setelah itu monggo mau apa gimana, mau menggerakkan, mau menyelesaikan, mau aktivitas apa, ya monggo, yang penting bagaimana ketika Allah manggil kita harus bersegera. Biar apa? Waktu kita berkah, waktu kita penuh dengan rahmah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan pahala berlimpah, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan, mengemban amanah hidup ini dengan senantiasa lebih mementingkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك استقامة، هب لنا من لدنك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.